Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait gerak parabola atau gerak peluru, di mana gerak parabola ini misalkan ada suatu peluru yang ditembakkan dengan sudut tertentu sehingga bergerak membentuk suatu parabola. Bagaimana berikut? Selanjutnya, dari lintasan gerak peluru ini kita bisa membuat suatu deskripsi sebagaimana berikut. Jadi gerak parabola itu terjadi jika satu lintasan gerak benda merupakan parabola, yakni ini lintasannya adalah berupa lintasan parabola, gabungan gerakan sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus, di mana ada suatu gerakan yakni sumbu X dan sumbu Y, dan keduanya ini saling tegak lurus antara X dan Y. Jadi gerak parabola merupakan gabungan gerakan sumbu X dan sumbu Y. Kecepatan dan percepatannya selalu tidak segaris, karena percepatan pada peluru ini adalah percepatannya ke bawah, yakni kecepatan gravitasi bumi. Sedangkan kecepatan dari peluru itu sama dengan gerak lintasannya ini, sehingga tidak segaris. Dan selain itu, posisi benda dinyatakan dalam koordinat X dan Y, yakni koordinat X dan Y. Jadi ini adalah gabungan dari koordinat X dan Y. Proses selanjutnya adalah dari kejadian tadi, yakni gerak peluru tadi, kemudian kita ingin mencoba menganalisa komponen sumbu X dan komponen sumbu Y sebagaimana gambar berikut. Pertama, kita mencoba analisa percepatannya, yakni pada proyektil tadi atau peluru tadi, ketika percepatan yang bekerja pada seluruh lintasan parabola ini itu ialah percepatannya adalah sumbu Y saja, yakni percepatannya adalah percepatan gravitasi yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Artinya arah dari percepatan ini adalah ke bawah, yakni min G secara vektor. Itu kalau yang percepatan ini, percepatan sumbu Y sama dengan percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, maka secara vektor biasanya digambarkan AY sama dengan min G kalau secara vektor. Sedangkan untuk yang sumbu X-nya dia tidak memiliki percepatan. Artinya dari sini kita bisa mengetahui bahwa untuk yang sumbu X-nya berlaku gerak GLB, sedangkan sumbu Y-nya adalah GLBB karena memiliki percepatan ini. Selanjutnya, jika suatu proyektil ditembakkan dengan kecepatan V0 dengan sudut tertentu, yakni misalkan sudut alfa, maka ini bisa kita uraikan menjadi dua komponen, yakni komponen X dan komponen Y, di mana V0X-nya itu merupakan ini, V0X-nya adalah V0 cos alfa karena ada di sudut dekatnya alfa. Sedangkan V0Y-nya karena di depan sudut, maka V0 merupakan V0 sin alfa. Ini merupakan komponen percepatan dan kecepatan dari gerak peluru atau gerak parabola. Selanjutnya, dari melihat kedua parameter ini, yakni kecepatan dan percepatan, kita bisa mengetahui bahwa kecepatan setelah t second atau waktu tertentu, di mana Vx-nya itu sama dengan V0x sama dengan konstan karena tidak memiliki percepatan pada sumbu X-nya.
Dengan demikian maka dia selalu konstan. Vx di sini, Vx di sini, Vx di puncak maupun Vx di sini maupun Vx di sini selalu konstan. Dia sama dengan V0x-nya. Jadi Vx-nya sama dengan V0x selalu konstan dimanapun titiknya. Dia selalu memiliki kecepatan V0x. Sedangkan untuk yang Vy itu sama dengan V0y min gt. Ini merupakan suatu persamaan gerak biasa atau yang sebelumnya, misalkan V sama dengan V0 plus AT, karena A-nya itu sama dengan min G, sehingga ketika disubstitusikan atau dimasukkan akan menghasilkan ini Vy sama dengan V0y min gt. Kemudian dari dua vektor ini, yakni Vx dan Vy, akan kita hasilkan Vx sama dengan Vxi plus Vyj. Dengan demikian maka besaran kecepatan dalam setiap titik ini itu adalah sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Dengan menggunakan hubungan vektor ini, maka kita juga bisa mengetahui bahwa theta itu sama dengan ars tan Vy per Vx, yakni V ini dengan menggunakan hubungan ini, ketika Vy dibagi Vx itu sama dengan tan alfa atau tan theta, ini sudutnya. Jadi sudutnya ini atau ini alfa atau theta ini sama dengan ars tan Vy per Vx. Selanjutnya, dari kecepatan yang dihasilkan ini, dengan menggunakan integral biasa, kita bisa mengetahui bahwa yakni posisi sumbu X maupun sumbu Y ini akan didapatkan demikian, bahwa X sama dengan X0 plus V0 cos alpha dikali T, sedangkan Y nya adalah Y0 plus V0 sin alpha T min setengah GT kuadrat.